Kenapa harus hadis? Nah ini, kenapa? Karena Quran sangat global. Quran memerintahkan sholat, aqimus sholah, aqomus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah. Dengan redaksi yang macam-macam itu, 60 kali barangkali, 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Di Quran nggak ada. Gerakannya seperti apa? Nah, itu apalagi. Namanya saja tuh nggak ada. Nggak ada subuh, asar, nggak ada. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada. Dan 5 sholat itu 5 kali, nggak ada. Adanya di hadis. Kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat, tetap nggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad, ya, tapi dia dibunuh. Nggak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik buat dia. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali. Tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali. Betul kan? Monggo jenengan maca Quran dari awal sampai akhir. Utawa jenengan tanglet lah datang putra panjenengan yang biasa maca Quran sahataman. Ada nggak di Quran penjelasan sholat itu sehari semalam 5 kali, namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Boten wonten. Wonten neteng hadis. Barulah 100 tahun lebih Ja'far As-Shadiq. Gimana sih sholatnya Nabi? Mulai dirancang gimana ya dari semua 100 tahun, apalagi nanti hadisnya 200 tahun kemudian. Coba bayangkan oleh kamu 200 tahun perkataan Abah sekarang, 200 tahun kemudian belum ada HP, belum ada catatan, belum ada buku, belum ada kertas. 200 tahun disusun. Coba kau pikir pakai otak, terus kamu imani semua hadis yang sekarang itu benar. Buktinya setelah 300 tahun Imam Bukhari lahir menjadi murid Imam Hambali. Karena kamu tuh gak belajar sejarah kalau Abah lihat. Dan sejarahnya sudah dirubah-rubah nih oleh Zionis. Sama aja kayak kisah Ibrahim dihilangkan kan Tura, supaya bahwa isi Ibrahim itu hanya Hajar dan Sarah, biar di Arab saja, jangan ada di Nusantara. Padahal pengetahuan orang Arab di orang Nusantara. Inilah yang sudah dibulak-balik. Maka marilah hari ini, cukuplah kegagalan yang sudah ada sekarang ini. Kegagalan, apa kegagalan itu, Bah? Dan ketidakbahagiaan rakyat Indonesia adalah kita ke-98 dari 100 negara yang diuji kebahagiaan. Negara paling mesum, negara paling banyak pembunuhan, negara yang menti agamanya 4 dibui, negara yang pondok pesantren 1.700 lebih bermasalah. Bahkan itu baru ketahuan karena lapor yang tidak lapor. Negara yang menjadi korban judi online 1.200 triliun. Negara yang miskin, jadi jongos di mana-mana. Apa kurang cukup bukti? Kalau orang yang harusnya paling mengatur agama, kok Quran aja dikorupsi? Kalau orang yang harusnya mengatur agama, katanya haji itu wajib, malah dikorupsi. Itu kan berarti dia beragama tidak bertuhan. Dia wudhu, mencuci tangan tapi tidak berwudhu. Tangannya masih tangan dia, tangan monyet. Harusnya itulah dari awal. Kembalikan tangan ini ke kudrat irodat. Bagaimana kalau surga dan neraka ternyata tidak ada? Apakah orang masih mau memeluk agama?